Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kita tahu Hasto Kristianto udah dipanggil ya ke Polda Metro Jaya. Kali ini terkait dengan kata-katanya yang katanya bisa menjadi penghasut ya, bisa menjadi terjadinya keributan demo-demo seperti itu contohnya ya. Jadi dia dipanggil dengan meluruskan mungkin bahas oleh Bang Plular ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Hasto Kristianto dipanggil polisi, saudara. Kata Hasto kemarin-kemarin, oh itu orderan. Pak Hasto yang bener, orderan siapa? Jangan membuat pernyataan yang blunder. Jangan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Kemarin-kemarin ketika GP Ansor akan mengawal Presiden Jokowi beserta keluarganya, Pak Hasto juga ngomong. Pak Hasto juga mengkritik, sejak kapan Nahdlatul Ulama menjadi pengawal keluarga? Bukankah Nahdlatul Ulama itu dari dulu pengawal, penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kenapa jadi pengawal keluarga? Padahal Hasto presiden ya, bahwa Jokowi itu sampai sekarang itu masih jadi presiden Republik Indonesia. Maka kita sebagai warganya punya kewajiban untuk menjaga beliau. Betul. Jokowi itu kecil-kecil juga. Itu presiden, wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajah ya. Baik buruknya negara ini ya tergantung Pak Presiden. Betul. Maka sangat kurang ajar sekali bila ada warga Indonesia yang mencacinya maki, yang merendahkan, yang menjelek-jelekan presidennya sebagai wajah negaranya. Dan itu sekali lagi, GP Ansor dari dulu menjaga wajah negara. Menjaga Jokowi artinya menjaga wajah negara. Mengawal Jokowi artinya mengawal wajah negara. Itu karena beliau masih presiden. Kecuali kalau sudah nggak jadi presiden. Begitu bos ya. Coba kita dengarkan nih pernyataan Hasto setelah dipanggil oleh aparat kepolisian. Apa yang akan dia sampaikan? Ada gue duduk. Oke. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV, di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik yaitu PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita, sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual ya, kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK. Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Juga terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih, ini Bung Benny Ramdhani datang, dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Memang penting untuk kemudian dimintai keterangannya, dimintai klarifikasinya. Pernyataan yang dianggap tokoh minimal, bila akan menjadi buruk pada akhirnya ditangkap di kepala publik, harus dimintai klarifikasinya, harus dimintai pertanggungjawabannya. Itu ya, termasuk itu tuh Pak Hasto yang mengatakan bahwa di prosesnya Pak Hasto itu katanya karena orderan. Nah, ini kan membuat framing pula tuh kepada masyarakat, kepada polisi, kepada aparat khususnya. Dan lalu nanti mungkin harapannya masyarakat tidak percaya kepada polisi. Kan itu ujung-ujungnya kan kayak gitu. Baik atau buruk, coba impactnya baik atau buruk? Kecuali memang dijelaskan secara tegas, ya, orderan siapa yang mengorder dan lain sebagainya, sebutkan nama biar jelas, jangan bias. Kan itu harapannya kan Pak Hasto itu, ucapannya akan diakui sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat. Kayak itu harapannya. Padahal dari kemarin-kemarin kita menilai sikap Pak Hasto itu merupakan luapan dari kekecewaan karena kekalahan. Sehingga ya ekspresinya kayak gitu. Menyerang terus Pak Jokowi dengan keluarganya, membuat statement-statement yang gak karuan, ya, yang liar, yang penuh tafsiran. Mestinya jangan kayak gitu. Apalagi bernada fitnahan, bukan hanya menghasilkan tafsiran tapi menghasilkan fitnahan. Nah, ini berbahaya ini kepada masyarakat kita, ya. Oke, itu ya. Betul sekali, berbahaya ya. Jadi kalau berkata itu yang jelas dan tepat, ya kan. Jangan mengundang isu-isu yang nggak bagus, bisa membentuk hal-hal yang buruk jadinya, ya kan. Oke, sekian video dari saya. Wah.